tapi karena keputusan Presiden Joko Widodo yang salah, yang mendengar nih politik energinya. Dan ini tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh teman-teman Pertamina, tapi pasti ada kekuatan-kekuatan politik yang menjadi pendukung dari proses seperti ini. Saya ingin kembali mengingatkan pada peristiwa ketika saya berdinas sebagai Menteri SDM, tugas pertama saya adalah membersihkan mafia migas. Itu diucapkan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Itu ketika Pak Jokowi memberikan amanah kepada Mas Dirman, itu jelas Pak Dirman ya, tugasnya adalah memberantas mafia BBM. Clear seperti itu ya? Pertemuan saya dengan Presiden adalah 26 Oktober 2014. Secara eksplisit mengatakan, Presiden mengatakan bagaimana caranya mengatasi mafia. Dan saya katakan pada beliau, Pak Presiden, urusan mafia dan energi ini bukan urusan teknis, tapi urusan kelurusan pemimpin negara. Saya sengaja mengatakan begitu karena nanti begitu ditertibkan, pasti para pihak itu akan datang kepada Presiden dan meminta semacam perlindungan. Dan itu terbukti ketika pada waktu saya meneruskan audit Petral, hampir saja Presiden meminta untuk mengurungkan atau menghentikan proses itu. Karena memang desakan dari para pihak itu sangat kuat. Para pihak itu siapa sih, Pak Dirman? Jumlah transaksinya, ya. Para pihak itu siapa sih? Petinggikah atau? Ya bisa dikira-kira lah ya. Jadi karena volume transaksinya begitu besar dan biasanya yang terkait adalah orang-orang yang sangat kuat secara politik, secara keuangan, maka memang selalu prosesnya begitu. Itu satu ya. Jadi urusannya pasti urusan melibatkan para pemimpin negara gitu. Yang kedua begini, selama Pertamina tidak menampilkan budaya check and balance gitu ya, selama terus-menerus menampilkan ada kelindahan antara pemimpin dengan pemimpin lain, ada anak-anak, ada keponakan, ada satu partai segala macam, kultur begini pasti muncul gitu. Karena memang terlalu besar volumenya sehingga kemudian godanya juga terlalu besar. Nah, yang ketiga adalah mengenai oplos atau blending itu ya, blending ya oplos gitu. Tapi dahulu pada waktu saya mengaudit Petral memang ada pihak yang memperoleh mayoritas kontrak dari pengadaan minyak dan BBM dan minyak mentah. Itu hasil audit, bukan hasil omongan saya, tapi audit yang dikerjakan oleh konsultan internasional yang juga pada waktu itu diselenggarakan oleh Pertamina. Nah, yang juga menarik untuk dilihat adalah sebetulnya kalau betul-betul mau dibersihkan urusan ini, itu memang harus terjadi check and balance gitu. Saya dulu pernah Pak Dirman, melakukan pendaftaran ulang. Pak Dirman, di sini ada kontraktor. Oke, di sini ada 5 dari Pertamina dan 3 dari broker. Siapa yang mulai duluan? Ya. Pertamina yang memintakah atau brokernya yang mendekati pimpinan di situ? Itu kan ada istilah tepuk tangan itu perlu 2 kan. Jadi nggak mungkin sendirian. Jadi gayung bersambut ya Pak Dirman ya? Vendor sendiri tidak mungkin Pertamina. Tapi yang lebih penting adalah tidak mungkin teman-teman di Pertamina itu berani melakukan itu tanpa perlindungan politik dari para pihak yang punya kekuasaan. Itu satu, karena jumlahnya begitu besar. Dan itu mesti dicek. Sekarang ada istilah gamenya sama, pemainnya berbeda gitu ya. Tapi memang saya merasakan pada waktu bersih-bersih itu justru dari pemberi tugas yang kelihatan ragu-ragu. Di tengah jalan itu hampir saja dibatalkan. Dan apakah kemudian muncul satu varian baru atau generasi baru dari mafia, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pada waktu itu adalah hampir saja auditnya dibatalkan, laporan kepada KPK hampir saja dibatalkan. Berarti saya mengutip keterangan dari seorang teman bahwa jangan-jangan sebetulnya mungkin karena kan tidak lepas dari konstelasi politik ya, yang beginian itu dari dulu lah gitu. Jadi sekarang saya kira pemerintah yang baru belum bisa dikatakan ikut terlibat karena kan baru mulai. Tapi saya punya feeling bahwa sebetulnya masalah pemberesan mafia di masa lalu, di masa Pak Jokowi itu belum tuntas. Tapi kemudian keburu regenerasi, kira-kira gitu ya. Nah, misalnya dulu tuh ada satu vendor
yang sangat spesifik yang oleh audit Kordamenta disebutkan memperoleh 70% dari tender-tender pengadaan minyak pada waktu masa-masa sebelum 2014. Dan itu sudah kita identifikasi, tinggal dilaporkan kemudian dituntaskan. Tetapi modusnya kok terulang lagi, seperti misalnya dulu memang salah satu modus adalah misalnya kilangnya baru stop, baru ada kerusakan, tapi kantor pusat belum dengar, malah pasar Singapura yang sudah dengar gitu. Itu artinya koneksinya sama aja dong sebenarnya sama yang sekarang. Iya, makanya kalau lihat modus sekarang kan seperti terulang. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu ada satu vendor yang memiliki blending facilities atau fasilitas pencampuran atau mixing, atau sebetulnya sama dengan ngoplos. Itu yang menyebabkan dia punya advantage, hanya dia yang bisa memasok spesifikasi tertentu gitu. Itu juga modus masa lalu. Modus yang lain adalah saya kedatangan seluruh pemain besar atau seven sister pada waktu itu, baik pada waktu saya di Pertamina maupun di SDM, mereka mengatakan kami sulit sekali berdagang langsung dengan Pertamina. Karena kalau tidak melalui pintu itu, maka tidak mungkin mendapatkan alokasi pintu tender. Itu siapa, Pak Dirman? Pintu itu tuh siapa? Silakan dianalisis dan biarkan nanti pengadilan membukanya. Tapi saya sebetulnya sangat sedih ya Mbak ya, karena usaha puluhan tahun sejak zaman Pak Dirman jadi dirut Pertamina itu seperti sia-sia, dan sekarang terulangnya dengan skala yang lebih dahsyat. Saya kadang-kadang nggak percaya apakah betul orang tuh mencuri sebesar ini gitu. Ya karena keputusan pada waktu diambil pindah dari laut lepas ke darat itu keputusan konyol yang tidak dasari pada aspek sains dan data. Jadi waktu itu keputusan sangat politik diambil oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian pihak investor menjadi menunda karena mereka merasa memproduksi di darat itu lebih mahal, lebih tidak efisien, risikonya lebih besar. Dan waktu itu kami sudah sodorkan dengan cara saintifik bahwa tetap harus dibangun di laut, dilepas pantai, tapi kemudian Presiden memutuskan yang sebaliknya. Jadi Presiden Joko Widodo lah yang membuat masalah ini tidak dikerjakan, tertunda 20 tahun lebih. Baik. Harusnya sudah mulai produksi tahun ini, tahun lalu, tapi karena keputusan Presiden Joko Widodo yang salah, yang mendengar dari pihak-pihak yang tidak memahami secara sains, maka kemudian investor ini menjadi menunda. Bahkan Shell sudah menyatakan ingin keluar dari Masela sebetulnya. Kemudian Impact juga menunda-nunda, bahkan konon sebagian sahamnya akan dilepas kepada pihak lain. Jadi keputusan yang sifatnya populis politik sering mengalahkan keputusan sifatnya sains, sifatnya teknokratik. Kemudian jadilah negara dan rakyat yang dirugikan. Baik, kalau saja Masela itu sudah produksi, sebetulnya pasokan gas kita